Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Harrison MKes, Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-32 di Kabupaten Landak, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 14 Desember tahun 2024. Lalu MTQ, mari kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-32 tahun 2024 akan dilaksanakan di Kabupaten Landak mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Desember 2024 dengan tema melalui MTQ kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat di bumi kota Intan. Oleh karenanya, saya Dr. Haji Muhajir Yanis MPDI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran menyampaikan selamat dan sukses atas penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi tahun 2024. Semoga menjadi berkah untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Landak. Demikian, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sandi Musa SH, selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, khususnya masyarakat Kabupaten Landak, mari kita sukseskan pelaksanaan MTQ Provinsi Kalimantan Barat yang ke-32 tahun 2024 yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2024 dengan tema mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat dalam rangka mewujudkan generasi Qurani di Kalimantan Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Dr. Gutman Nenggolan SHMPum, penjabat Bupati Landak, mengajak masyarakat Kabupaten Landak untuk mensukseskan penyelenggaraan MTQ ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Landak yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2024. Semoga penyelenggaraan MTQ menjadi berkah untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Landak. Melalui MTQ, kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat di bumi kota Intan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.
Saya Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, SEMM, mengucapkan selamat dan sukses menyelenggarakan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-32 di Kabupaten Landak, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 14 Desember 2024. Semoga menjadi berkah untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Landak. Melalui MTQ, kita mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat di bumi kota Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Sengat Kajubata. Saya Franciscus Dian, Bupati Kapuas Hulu, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-32 di Kabupaten Landak yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 14 Desember tahun 2024. Semoga menjadi berkah untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Landak. Melalui MTQ, kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat di bumi kota Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alfian, penjabat Bupati Kayong Utara, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-32 di Kabupaten Landak, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2024. Semoga menjadi berkah untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Landak dan masyarakat Kalimantan Barat umumnya. Melalui MTQ, kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat di bumi kota Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Martin Rantan, Sarjana Hukum Magister Sosiologi, Bupati Ketapang, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-32 tahun 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan di Kabupaten Landak. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses, serta mampu melahirkan Qori dan Qoriah dari Kalimantan Barat yang berprestasi dan menginspirasi, membawa nama baik Kalimantan Barat di kancah nasional maupun kancah internasional. Mari kita dukung dan jadikan MTQ ini sebagai momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, memperkokoh iman, serta menguatkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman dan berakhlak mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Kamal Jaman, pejabat Bupati Kuburaya, mengucapkan selamat dan sukses Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 di Kabupaten Landak pada tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2024. Dengan semangat mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Kalimantan Barat yang bermartabat. Semoga kegiatan ini dapat memperkokoh
Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 di Bumi Intan Kabupaten Landak, cabang Fahmil Quran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Hakim beserta anggota MTQ ke-32 cabang Fahmil Quran, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati pimpinan kafilah, ofisial dan peserta lomba serta hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada saat ini kita dapat hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan Gema Ilahi Rabbi, di mana akan tampil peserta terbaik utusan dari masing-masing kabupaten kota se-Kalimantan Barat yang akan berlaga di Bumi Intan Kabupaten Landak. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Hadirin pencinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat cabang Fahmil Quran dimulai, kami bacakan terlebih dahulu komposisi Dewan Hakim cabang Fahmil Quran yang bertugas saat ini. Dewan Pengawas Majelis Dr. Andes Haji Abdul Aziz AL MPDI. Pimpinan Dewan Hakim Ketua Haji Sohihin Nahyus SPDI. Wakil Ketua Haji Edi Setiawan SAG MPD. Sekretaris Haji Ahmadi Chandra MPDI. Wakil Sekretaris Husnul Fadil SHI. Majelis Hakim Cabang Fahmil Quran. Ketua merangkap anggota
Dr. Andes Haji Zulfan Affan Abdurrahman SH MH. Anggota Ahmad Latif SAG MA. Anggota Dr. Anda Hajah Sufiatun MPD. Anggota Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Anggota Hajah Syarifah Azizah LC. Anggota Haji Ramlani SAG. Anggota Haji Zainuddin SAG SPDI. Anggota Haji Muhizam SAG. Anggota Haji Noviandi MPD. Panitera Eli Mawandi Eskom. Demikian telah kami bacakan komposisi Majelis Hakim Cabang Fahmil Quran yang bertugas saat ini. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah memulai musabaqah tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Cabang Fahmil Quran dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai musabaqah tilawatil Quran ke-32 cabang Fahmil Quran, kami mohon arahan dan mencabut skorsing sekaligus membuka cabang Fahmil Quran ini kepada Ketua Majelis Cabang Fahmil Quran Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Zulfan Affan Abdurrahman SHMH, disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melanjutkan musabaqah Fahmil Quran pada hari ini dengan terlebih dahulu mencabut skors untuk istirahat, sholat dan makan yang telah kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mic kembali kami kembalikan kepada pembawa acara untuk memanggil dan menghadirkan peserta. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami panggil untuk sesi keempat nomor peserta MFQ 023. MFQ 023 menempati posisi regu A. Selanjutnya MFQ 025. MFQ 025 menempati posisi regu B. Selanjutnya kami panggil MFQ 027. MFQ 027 untuk menempati posisi regu C. Disilahkan. Kepada ofisial masing-masing regu untuk menduduki tempat yang sudah disediakan.
Selanjutnya kami persilahkan untuk masing-masing regu memperkenalkan anggota regu masing-masing dengan memencet bel terlebih dahulu. Dimulai dari juru bicara regu A. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu A dengan saya sendiri Lutfiana Ulfa sebagai juru bicara. Di samping kanan saya Nisa Alfia dan di samping kiri saya Siti Mukarromah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu B, saya Anissa Rafida sebagai juru bicara, dan di sebelah kiri saya Najwa Salsabila dan di sebelah kanan saya Zahra Nur Hamamah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir juru bicara regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu C, saya Nisa Aminati selaku juru bicara. Sebelah kanan saya Nur Astuti dan sebelah kiri saya Najwa Khirun Mutiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga regu yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga regu. Terima kasih. Dengan hormat, selanjutnya kami serahkan kepada Dewan Hakim Penanya untuk melanjutkan musabaqah Fahmil Quran. Disilahkan. Baik, pengawas Dewan Hakim, para Dewan Hakim, para pengamat dan pendamping, para peserta, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Untuk memulai sesi yang keempat dari musabaqah Fahmil Quran pada hari ini, maka yang pertama diminta utusan dari regu A untuk melakukan acak soal. Mohon mengambil tempat di panitera yang ada di belakang saya. Kalau bisa jalannya yang agak laju ya, yang mewakilinya ya. Baik, pengacakan soal untuk paket soal regu A sudah berhasil. Regu A siap? Insya Allah siap. Siap. Regu B coba pencet belnya. Nah, kalau nanti dilempar berarti bisa. Regu C? Iya. Regu A terakhir? Baik. Perhatikan baik-baik. Soal yang pertama berikut ini. Perhatikan regu A. Kewajiban berdakwah bukan hanya tugas para ustadz dan kiai, tapi tugas setiap orang Islam dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Allah telah mengutuk orang-orang Bani Israel disebabkan mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bacakan ayat yang berkenaan dengan pernyataan dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. 100 untuk regu A.
Soal kedua. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atah kanat minal ghabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Nabi Musa. Dilempar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kisah Nabi Lut yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Lut dan para pengikutnya kecuali istrinya, dan istrinya termasuk orang kafir yang tertinggal. 50 untuk regu C. Berikut soal nomor 3. Terjemahkan ayat berikut ini. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dilempar. Waktunya habis. Soal keempat. Soal keempat, sempurnakan ayat berikut ini. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Dilempar. Nggak ada yang kena walau dilempar. Soal kelima. Sempurnakan hadis berikut ini. An Hashim bin Hashim an Amir bin Sa'din an abihi radhiyallahu anhu qala maridtu fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ud'u Allah alla yaruddani ala aqibi. Dilempar. Belum ada juga yang kena lemparnya. Soal ke-6. Perhatikan, apakah yang dimaksud dengan waqaf kafi? Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf kafi ialah berhenti pada kalimat yang sempurna dari segi lafaz, dari segi makna, tidak ada hubungannya dari segi lafaz, masih ada kaitannya. 100 untuk regu A. Soal ke-7. Soalul as-sabi' al-soal bil-lughatil arabiyyah wa ajibi bil-lughatil arabiyyah sahihah. Ma hiya surah allati tasabbabat fi islami Umar ibn al-Khattab? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taha. 100 untuk regu A. Soal ke-8. Seorang muslim pada suatu hari melakukan puasa sunnah,
tapi pada malam harinya ia tidak melakukan sahur dan tidak berniat berpuasa. Namun karena ia tidak merasa lapar, maka ia kemudian berniat berpuasa di pagi harinya. Sah atau tidak puasa sunnah seperti pernyataan tersebut dan berikan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Karena puasa sunnah boleh berniat di pagi hari sebelum matahari asalkan tidak makan sama 100 untuk Reguan. Udah betul tapi panjang-panjang kalamnya. Nah. Soal berikutnya yang ke-9. For group A, this is question number 9 in English. So listen carefully. These translations comes from an ayah in the Holy Quran. Please read it correctly. And elevated your renown for you. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Warafa'na laka sadrak. Warafa'na laka zikrak. Tidak bisa, jawaban yang pertama yang dipegang. Karena salah, nilainya dikurangi 25. Iya, jadi itu peraturan begitu ya. Soal yang pertama yang dipegang, walaupun diperbaiki begitu. Jawaban yang pertama. Baik. Regu B tadi kurang 25 ya. Berikutnya soal yang ke-10. Ya, perhatikan regu A. Siapa yang menjadi panglima pasukan muslimin dalam perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah? Bismillahirrahmanirrahim. Khalid bin Walid. Dilempar.
Soal ketiga, terjemahkan ayat berikut ini. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan penglihatan seseorang dan siapa yang menolong dilempar. Waktunya habis, tidak ada yang diberikan nilai. Soal keempat, sempurnakan ayat berikut ini. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Iya, jawaban kurang sempurna. Kepada regu A hanya diberi nilai 25. Soal kelima, sempurnakan hadis berikut ini. Qala sami'atu Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma yaqul jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu dilempar. Waktunya habis. Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo, ayo. Soal ke-6. Perhatikan apa yang dimaksud dengan nada'iyah. Dilempar. Waktunya habis, belum juga. Soal nomor 7. As-su'alur rabi', as-su'al bil lughatil arabiyyah. Sabi'. Rabi' katanya. Ma hiya as-shalah allati tuaddiha indama takunu hajatun inda syakhsi aw bahatha an ahsanil ikhtiyar. Salat istikharah. Salatul istikharah. Baik. Seharusnya bil lughatil arabiyyah ya. Tetap diberi nilai 100 untuk regu B.
Soal nomor 8. Perhatikan, bersedekap atau meletakkan kedua tangan di dada atau sekitar dada adalah merupakan salah satu rukun solat. Benar atau salah ungkapan demikian dan berikan alasannya. Pernyataannya salah karena ada beberapa mazhab yang sholatnya tidak bersedekap. Dilempar. Waktunya habis. Jawabannya benar, cuma alasannya salah. Sedekap itu sunnat, bukan rukun. Grup B, regu B diberi nilai 50. Soal ke-9. Okay, question number 9 for group B. This is in English. And listen carefully. Carefully listen to this translation and properly identify the ayah associated with it. And the para of the mighty structure. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'aun zil autad. 100 untuk regu B. Soal ke-10. Ya, perhatikan. Pasukan manakah yang menjadi lawan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah pada tahun 14 Hijriah? Dilempar. Waktunya habis. Soal terakhir yang ke-11. Ya, perhatikan baik-baik. Bacakan surah Al-Qari'ah dengan lagu sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Dilempar. Waktunya habis. Regu B kurang sempurna, hawa-hawanya yang tercium saja. Maka nilainya 50 untuk regu B. Berakhir sudah? Paket soal untuk regu B. Dewan Hakim dipersilakan membacakan skor sampai saat ini. Skor untuk putaran kedua, regu A memperoleh nilai 425, regu B 275 dan regu C 50. Berikan aplaus untuk semua regu. Baik, kita lanjutkan kepada perwakilan regu C untuk mengacak soal paketnya. Nah, ini baru betul laju. Nah. Ya, berhasil. Pengacakan soal paket untuk regu C. Regu C siap? Insyaallah siap. Baik. Perhatikan dengan saksama paket soal pertama. Perhatikan baik-baik untuk regu C. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama,
maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Bacakan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dilempar. Waktunya habis. Dari awal tadi memang sudah salah, tapi saya biarkan sampai dua ayat supaya dapat pahala. Nah, tapi tak dapat nilai ya, karena salah. Berikutnya soal kedua. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Ali Imran ayat 41. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria ketika sudah berumur tua, dia mengadu kepada Allah agar diberi keturunan karena rambutnya sudah beruban, masih belum diberi keturunan. Baik, jawaban tidak sempurna. Nabi Zakaria betul, tapi isinya bukan tentang itu, tapi tentang meminta kepada Allah kalau istrinya hamil agar diberikan tanda-tanda kepada Nabi Zakaria. Maka untuk regu A diberi nilai 25. Soal berikutnya yang ketiga. Terjemahkan ayat berikut ini. Fa idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah para orang mukmin bertawakal. Dilempar. Dilempar. Oh, dilempar. Waktunya habis. Soal keempat. Soal keempat, sempurnakan ayat berikut ini. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث بالطيب ولو كان آمنوا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dilempar. Regu A. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله وبرسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Baik, untuk regu C diberi nilai 30 dan kepada regu A diberi nilai 35. Soal kelima. Ya, perhatikan, sempurnakan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu syarrut ta'ami ta'amul walimati. Dilempar. Waktunya habis. Yang nggak tahu hadis ini berarti nggak diundang, dia tetap makan. Nah, ini dia. Soal ke-6. Ya, perhatikan Uce. Apa perbedaan makhraj antara mim dan ba? Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj huruf mim makhraj huruf mim bibir dirapatkan, sedangkan ba dilempar. Regu B. Makhraj huruf mim hurufnya keluar dari dua bibir bagian luar, sedangkan ba sama dengan huruf mim tetapi bagian bibir bagian dalam. 50 untuk regu B. Soal nomor 7. السؤال الرابع اسمعنا وأجيبي باللغة العربية الصحيحة. ما نوع الطواف الذي يفعله الحجاج عند وصولهم إلى المسجد الحرام لأول مرة؟ Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf kudum. 100 untuk regu C. Soal nomor 8. Perhatikan, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat namun sebelum haul tiba genap setahun, ia menghibahkan hartanya kepada anaknya karena anak sangat membutuhkan untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit, maka ia tidak dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Benar atau salah pernyataan tersebut dan berikan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan tersebut salah karena zakat diwajibkan untuk semua orang. Dilempar. Waktunya habis. Pernyataan ini benar. Soal ke-9. Right. Question number 9.
Ready? Listen carefully to this translation and please read it. It's ayah. Read the ayah. Okay? And totally rejected our signs. Dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. 50 untuk regu B. Soal ke-10. Perhatikan regu C. Siapakah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang dinikahi setelah meninggalnya Siti Khadijah? Bismillahirrahmanirrahim. Saudah binti Amr. Dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Saudah binti Zam'ah. 50 untuk regu A. Soal terakhir nomor 11. Ya, perhatikan soal terakhir untuk regu C. Coba bacakan surah Al-Ma'un dengan lagu Jiharkah. Dilempar. Waktunya habis. Dengan demikian paket soal untuk regu C sudah berakhir. Kepada Dewan Hakim silakan membacakan skor yang dicapai sampai saat ini. Untuk putaran ketiga ini, regu A memperoleh nilai 535, regu B 375 dan regu C 180. Baik, kita akan lanjutkan dengan paket soal rebutan. Ada 10 soal. Jika jawaban benar diberi nilai 100, tapi jika salah akan dikurangi 100. Tidak ada nilai lain selain dari 100. Maka ada peluang masih. Semua regu A, B, C masih berpeluang untuk bisa memenangkan pertandingan berikut ini. Regu A, coba cek tes lampunya. Regu B, regu C. Sekarang pada hitungan ketiga serentak memencetnya. 1, 2, 3. Berarti regu A. Siapa yang lebih dulu mencet, berarti yang 2 lagi tidak akan mungkin bunyi lagi. Ya. Kita mulai dengan soal rebutan yang pertama. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin qul qitalun fihi kabir. Apa yang dimaksud dari kata asy-syahril haram, Pak? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bulan haram adalah 4 bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan, yaitu Rajab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 100 untuk regu C. Soal kedua. Nama Nabi manakah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Waktunya habis, berarti jarang baca Quran. Soal ketiga. As-su'alu tsalis, as-su'al bil lughatil arabiyyah.
isma'na wa ajibi bil lughatil arabiyyah as-sahihah. Kam adadul muslimin al-muqatilin alladzina istashhadu fi ghazwati Uhud? Waktunya habis. Sab'un. Soal berikutnya. Now the question is in English. Everyone ready? Who traveled with Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the hilltop city of Taif, southwest of Mecca, when they were looking for a place of safety for the Muslims? Waktunya habis. Soal nomor 5. Ahli waris terdiri dari ayah, suami, dan 2 anak laki-laki. Harta warisan sebesar 720 juta rupiah. Berapakah bagian dari seorang anak laki-laki? Raguse. Bismillahirrahmanirrahim. 2 anak laki-laki mendapatkan bagian 1/3. Yang ditanya duit jumlah rupiahnya, bukan persentasenya. Raguse kurang 100. Soal ke-6. Perhatikan baik-baik. Bacakan ayat Al-Quran yang artinya, adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Waktunya habis. Ini ayat tentang glowing ya. Soal ke-7. Sifat mustahil bagi Rasul yang manakah yang diindikasikan dari ayat berikut ini? Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Waktunya habis. Regu B dan regu C kejar. Regu A ada tenang-tenang ya dia nih. Soal nomor 8. Doa siapakah pada ayat berikut ini? Quran surah Al-A'raf ayat 89. 'Alallahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ragu A. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Syuaib. 100 untuk ragu A. Nomor 9. Ya, silakan buka kitab Fathur Rahman. Surah apa dan ayat berapa
ayat berikut ini. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Waktunya habis. Kalau ditambah mungkin dapat ya. Soal terakhir. Untuk soal terakhir, lagu apa yang akan dibacakan oleh qori berikut ini? قال إنك من المنظرين. Waktunya habis. Jiharkah atau jaharkah? Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir paket soal rebutan pada sesi ini, dan sekaligus berakhir pula sesi yang keempat Musabaqah Fahmil Quran pada hari ini. Kepada Dewan Hakim dipersilakan membacakan hasil perolehan nilai sampai pada akhir perlombaan ini. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk regu A memperoleh nilai 635, regu B 375, dan regu C 180. Dan yang unggul pada sesi ini adalah regu A dengan perolehan nilai 635. Dengan demikian, regu yang paling tinggi nilainya, yaitu dalam hal ini regu A dengan nilai 635, berhak melaju ke babak final yang akan dilaksanakan pada hari Jumat lusa yang akan datang. Sebelum meninggalkan panggung kehormatan, kepada peserta dipersilakan bersalam-salaman sekaligus kembali ke tempat yang disediakan. Begitu juga kepada para ofisial, para pendamping, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Dengan berakhirnya sesi terakhir ini, mic kami kembalikan kepada pembawa acara, dipersilakan. Ketua Majelis Hakim namanya Pak Haji Zulfan Afan menilai peserta MTQ sebaik mungkin. Dengan MTQ silaturahmi kita terjalin, wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Dengan berakhirnya penampilan sesi terakhir,
Maka berakhirlah seluruh kegiatan musabaqah tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, cabang Fahmil Quran, golongan putri pada hari ini. Kepada Dewan Hakim yang terhormat, kepada Ketua Majelis Dewan Hakim yang terhormat, kami silakan untuk menutup Fahmil pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya. Musabaqah Fahmil Quran pada hari ini dinyatakan ditutup secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selaku pembawa acara, kami Siti Nur Azizah dan saya Suhardi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan di atas meja makan. Jika ada tutur dan kata dan sikap kami yang salah, mohonlah kami untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.